Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Penyakit apa saja yang didapatkan akibat merokok? 1. Kanker kerongkongan. Asap rokok yang mengandung bahaya nikotin, tar, dan timbal yang seharusnya untuk campuran bahan industri justru masuk ke dalam tubuh yang secara perlahan menyebabkan kanker kerongkongan. 2. Menyebabkan serangan jantung. Zat karbon monoksida yang terkandung dalam nikotin rokok dapat mengikis persediaan oksigen menuju jantung, sehingga jantung susah memompa darah dengan normal. Ini bisa memicu serangan jantung. 3. Merusak sel ginjal. Karbon monoksida menyebabkan denyut jantung berubah-ubah. Karsinogen yang susah payah diserang oleh tubuh melalui ginjal justru mengakibatkan kerusakan sel ginjal. 4. Menyebabkan penebalan arteri. Nikotin dan tar yang pada rokok dapat menggagalkan proses penghancuran lemak dalam pencernaan sehingga menyumbat arteri yang ada di dalam tubuh menjadi penuh yang diakibatkan pengendapan lemak. Kondisi ini bisa menyebabkan kematian mendadak. 5. Menyebabkan penyakit Alzheimer. Zat rokok sangat aktif merusak bagian otak yang menyebabkan penurunan daya ingat dikarenakan pembuluh darah menuju otak mengalami kerusakan dan mengalami peradangan sehingga jumlah sel otak menjadi berkurang. 6. Menyebabkan osteoporosis. Zat nikotin, tar, dan timbal pada rokok mampu mengganggu hormon estrogen, kepadatan tulang yang terus terkikis dan mudah rapuh walaupun masih dalam usia produktif.
7. Penuaan dini. Zat nikotin menyerap kolagen kulit selama bertahun-tahun, hingga kulit menjadi keriput secara keseluruhan. 8. Menyebabkan kanker paru-paru. Asap nikotin dapat merangsang dengan cepat pertumbuhan sel paru-paru menjadi tidak normal. Asap rokok yang mengandung benzopiria, dibenzopiren, dan uretan adalah bahan berbahaya yang dapat memicu sel kanker paru-paru. 9. Zat karsinogen yang ada pada rokok menyebabkan perubahan pada pertumbuhan sel dalam rongga mulut yang mempercepat sel melanosit pada jaringan mulut yang berkembang menjadi sel yang bermutasi menjadi sel kanker. Dan penyakit lain yang diakibatkan kandungan rokok diantaranya alat transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting sehari-hari. Salah satunya adalah kendaraan bermotor. Namun, kendaraan bermotor menghasilkan asap yang dapat berbahaya bagi kesehatan jika kita terlalu banyak menghirupnya. Asap kendaraan bermotor mengandung karbon monoksida, karbon dioksida, partikulat, ozon, timbel, dan sulfur dioksida. Zat-zat tersebut dapat memicu beberapa masalah kesehatan, antara lain kanker paru-paru, masalah pernapasan seperti asma, emfisema, dan bronkitis kronis, penyakit otak dan saraf seperti demensia dan stroke, cacat lahir bagi bayi dalam kandungan, kerusakan sistem peredaran darah, aritmia, dan serangan jantung, resiko leukemia pada anak, serta penurunan daya tahan tubuh. Jadi, saat berkendara atau berada di kawasan yang penuh kendaraan bermotor, usahakan pakai masker ya.